Teganya suamiku mengambil uang nafkah yang sudah diberikan kepadaku untuk kepentingan keluarganya saja. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Assalamualaikum. Ucapan salam yang tampak lelah menggema di ruang tamu. Waalaikumsalam, jawabku sambil menghampirinya. Capek ya Mas? Tanyaku berusaha bersikap biasa. Mas Herlan menghela nafas pelan sambil mendudukkan dirinya di kursi ruang tamu. Lumayan Dek, hari ini nggak dapat kerjaan. Ia mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangan. Oh iya Nur, nanti aku minta uang ya. Uang untuk apa Mas? Tanyaku. Untuk keperluan Mas nanti. Kamu masih pegang uang kan? Tanyanya tanpa rasa bersalah. Kalau uang itu diminta, nanti kita mau makan apa Mas? Tanyaku dengan nada kesal yang tertahan. Kalau uang yang kemarin kamu kasih mau diminta lagi, aku jadi benar-benar bingung. Mas Herlan pun pergi tanpa menoleh ke arahku dan langsung masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, saat aku sedang menyiapkan sarapan untuk Mas Herlan dan anak-anak, Mas Herlan mendekatiku dan menanyakan masalah uang yang ingin dia pinjam semalam. Ini sudah sering sekali Mas Herlan melakukan ini. Meminta kembali sebagian kecil uang yang seharusnya untuk kebutuhan kami. Padahal uang yang dia berikan tidak seberapa, hanya Rp800.000. Alasannya selalu sama, untuk membantu keperluan adiknya. Sementara perutku dan anak-anak sudah keroncongan karena belum belanja. Aku cuma pinjam sebentar saja, Nur. Nanti pasti aku kembalikan, ucap Mas Herlan, mengulang perkataan yang sudah sering aku dengar. Sudah berapa kali Mas kamu bilang seperti itu? Katanya cuma pinjam, tapi kenyataannya tidak ada 1 sen pun yang pernah kamu kembalikan. Kamu tahu tidak Mas, selama ini aku sering sekali berhutang di warung dekat rumah, hanya supaya anak-anak kita tidak kelaparan. Apa kamu sadar itu Mas? Dari gaji 3 juta yang kamu dapatkan, kamu hanya memberiku 800.000 saja. Itu pun sering kamu ambil lagi dengan alasan pinjam, tapi tidak pernah kamu kembalikan. Apa kamu pikir kami mau makan apa dengan uang 300.000 untuk 1 bulan? Ya, pasalnya Mas Herlan akan meminjam 300.000 dari 800 yang ia berikan kepadaku. Sementara entah kapan dia akan mengganti uang itu, dan mana mungkin cukup uang 300.000 itu untuk aku dan anak-anakku selama 1 bulan. Apa benar yang kamu bilang, Nur? Jadi kamu sampai berhutang, terus sudah kamu bayar? Kini suara Mas Herlan melemah. Lantas aku bayar pakai apa, Mas? Uang yang kamu berikan saja pas-pasan. Baru saja mau mencicil hutang, tiba-tiba uangnya kamu minta lagi dan tidak pernah kamu kembalikan. Aku malu sekali sama pemilik warung, Mas. Mereka bahkan sudah tidak percaya lagi sama aku. Jawabku dengan suara bergetar, berusaha menahan emosi dan air mata yang hampir tumpah. Astagfirullah, maafkan aku, Dek. Selama ini aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya memikirkan keluargaku sendiri tanpa memperdulikan kalian. Mas Herlan mendekat dan memelukku dengan erat. Maafkan aku ya, Dek. Aku benar-benar tidak tahu. Aku selama ini berusaha mengerti dan mendukungmu membantu keluargamu, Mas. Tapi apa yang aku dapatkan? Aku dan anak-anakku harus menahan lapar, kataku dalam pelukan Mas Herlan. Selama ini aku diam saja supaya kita tidak bertengkar. Tapi aku sudah tidak tahan lagi, Mas. Cukup sudah aku melihat anak-anakku sering kelaparan, lanjutku. Maafkan aku ya, Dek. Aku benar-benar tidak mengerti. Maafkan aku.
Mas Herlan semakin erat memelukku dan mencium keningku. Sentuhan itu seketika membuat amarahku mereda. Tolong Mas, pikirkan juga kami. Aku mohon, aku tidak melarangmu untuk membantu keluargamu, tapi tolong jangan lupakan kami juga, Mas. Air mataku akhirnya mengalir deras. Iya, Dek. Aku minta maaf ya. Di saat aku dan Mas Herlan masih berpelukan, tiba-tiba terdengar suara wanita berteriak dari luar. Mas Herlan! Mas Herlan! Teriak wanita itu. Itu kayaknya Vina. Ayo kita temui, kata Mas Herlan. Mana uangnya, Mas? Ucap wanita itu. Ya, tanpa mengucapkan salam ataupun tanpa menyapa kami dengan baik-baik, ia langsung mengadahkan tangannya dan meminta uang. Uang apa? Kamu ini datang-datang tahu-tahu minta uang. Tidak ada sopan santunnya sama sekali, ucapku. Ya, aku sudah sangat kesal dengan kelakuannya. Setiap kali kesini hanya uang saja yang ada di dalam pikirannya. Diam kamu! Aku tidak ngomong sama kamu. Aku ngomong sama masku, katanya ketus. Aku tahu dia ini mas kamu, tapi dia juga suamiku. Aku berhak melarangnya agar tidak memberikan uang ke kamu. Kamu itu taunya hanya minta uang saja, tanpa peduli bagaimana keadaan rumah tangga kami. Kataku lagi tidak kalah ketus dengan ucapannya barusan. Diam ya kamu. Aku minta uang sama masku, bukan minta uang sama kamu. Jadi kamu tidak usah ikut campur. Kamu itu hanya orang asing yang dinikahi oleh masku, sementara aku adalah adik kandungnya, katanya. Iya, memang aku hanya orang asing yang dinikahi oleh masmu. Tapi sekarang aku adalah tanggung jawabnya, dan dia akan sangat berdosa jika sampai aku dan anak-anakku kelaparan. Aku tahu kamu memang adik kandungnya, dan aku hanyalah orang asing yang dinikahi oleh Mas Herlan. Tapi sekarang, tanggung jawab utama Mas Herlan adalah aku dan anak-anaknya, bukan kalian lagi, kataku tegas. Ya, aku ingin dia tahu kalau tidak pantas dia mengatakan kalimat itu. Sudahlah, Mas. Aku malas berdebat sama istrimu. Sekarang cepat berikan uangnya. Lagi-lagi Vina menengadahkan tangannya agar Mas Herlan segera memberikan uang itu. Tidak ada Vina, kata Mas Herlan gugup. Apa maksudmu, Herlan? Tidak ada. Kamu bilang tidak ada. Tiba-tiba terdengar lagi teriakan seorang wanita dari kejauhan. Itu adalah ibu mertuaku. Apa maksudmu, Herlan? Tanya ibu mertuaku lagi, setelah jaraknya cukup dekat dengan kami. Tidak ada uangnya, Bu. Mas Herlan masih gugup menjawab. Karena tidak sabar, aku langsung melanjutkan kalimatnya. Maaf ya, Bu. Tidak ada uang untuk Vina. Uang yang ada sekarang ini untuk kami, Bu. Aku dan anak-anakku. Aku saja belum berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan gara-gara anak ibu ini yang suka meminta uang kepada kakaknya, aku dan anak-anakku sering kelaparan. Ibu tahu tidak, dari 3 juta gaji suamiku, yang aku terima hanya 800.000 saja. Dan kemana yang lainnya? Pasti habis kan untuk kalian? Itu saja kalian masih minta lagi. Keterlaluan sekali kalian berdua, kataku penuh emosi. Loh, memangnya kenapa? Herlan itu kan anakku. Sudah seharusnya dong dia membantu adik-adiknya, jawab ibu mertuaku. Kalau memang membantu hal yang penting, aku tidak masalah, Bu. Tapi yang Mas Herlan bantu itu untuk adiknya. Bukan untuk kuliah, bukan untuk sekolah, bukan untuk hal yang penting. Mas Herlan menghabiskan uangnya hanya untuk memenuhi gaya hidup adiknya yang tidak karu-karuan itu. Dia itu sok kaya, padahal orang tidak punya. Makanya dengan sambal terasi saja gayanya sok elit. Beli barang-barang mewah dengan cara kredit dan dibayar dengan cara memalak abangnya sendiri.
Tidak tahu malu sekali adikmu itu, Mas, kataku geram. Ya, selama ini memang Mas Herlan dimintai uang oleh adiknya untuk membayar kreditannya yang tidak masuk akal itu. Soal adik iparku itu mengkredit HP mahal, tas mahal, baju mahal, sepatu mahal. Kalau ditotal hanya untuk kredit saja 1 bulan bisa mencapai 3 juta. Dan ini entah untuk apa lagi. Ya memangnya kenapa? Kalau anakku kredit barang-barang mahal, kamu iri ya? Kata ibu mertuaku. Apa? Aku iri? Sama sekali aku nggak iri, Bu, dengan barang-barang kreditan yang anakmu itu punya. Jawabku. Ya, sudah hilang rasa hormatku terhadap wanita yang sudah melahirkan suamiku itu, karena dia sudah sangat keterlaluan. Untuk apa, Bu? Aku iri dengan barang kreditannya? Sama sekali aku tidak iri. Sedikit pun aku tidak iri. Aku hanya iri kalau dia bisa membeli barang-barang dengan hasil uang kerja kerasnya, bukan dengan hasil meminta dari suamiku. Sehingga suamiku tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Bahkan suamiku ini rela melihat anak istrinya kelaparan. Ucapku dengan suara tegas dan jelas, agar ibu mertuaku tahu bagaimana keadaanku selama ini. Loh, itu kan memang sudah tanggung jawab Herlan sebagai anak pertama. Dia harus bisa membahagiakan adik-adiknya, karena dia sudah bekerja. Ucap ibu mertuaku tidak tahu malu. Sejak kapan, Bu, seorang anak laki-laki bertanggung jawab terhadap kebahagiaan adiknya? Tidak pernah ada aturan seperti itu. Yang namanya seorang anak, kalau belum menikah itu menjadi tanggung jawab orang tuanya, bukan kakaknya. Kecuali dia sudah yatim piatu, tidak punya orang tua lagi. Kataku geram. Apa maksudmu bicara seperti itu? Kamu mendoakan agar aku cepat mati? Begitu? Ucap ibu mertuaku tidak terima. Ya mungkin saja, Bu, kataku. Enak saja kamu bicara. Jaga ya ucapanmu itu. Ibu mertuaku semakin murka. Tapi aku tidak peduli. Mereka duluan yang mulai. Sekarang aku akan sudahi semuanya. Muak juga aku selama ini bersabar. Tapi hasil sabarku tidak dapat apa-apa. Malahan aku semakin menderita. Sudahlah Herlan. Cepat berikan uangnya ke Vina. Dia harus cepat berangkat sekarang. Kata ibu mertuaku memaksa. Tidak ada, Bu, kata Mas Herlan. Kan sudah dibilang, Bu, tidak ada. Tidak ada ya tidak ada, kataku tegas. Aku tidak bicara sama kamu. Dasar anak yatim piatu, tidak pernah diajari sopan santun sama orang tuamu dulu. Ucap ibu mertuaku menghinaku seenaknya. Iya, Bu, aku memang yatim piatu. Tidak pernah mendapatkan ajaran orang tua. Wajar kalau aku begini. Tapi anakmu itu, orang tuanya masih hidup sampai sekarang. Tapi tidak diajarkan juga sopan santun. Aku balas mengatainya. Enak saja. Aku selalu mengajarkan sopan santun terhadap anak-anakku. Jawab ibu mertuaku. Oh iya? Sopan santun macam apa yang ibu ajari? Oh, aku tahu. Ibu pasti mengajarkan ke anak-anak ibu ini untuk meminta-minta ya. Lebih tepatnya untuk mengemis dan juga merongrong kakaknya sendiri. Untuk memenuhi gaya hidupnya yang tidak masuk akal itu. Tidak sesuai dengan kemampuannya. Ibu mertuaku terdiam. Tapi aku yakin setelah ini akan ada saja jawaban darinya. Biarkan, yang penting anakku bisa bahagia. Sungguh jawaban yang tidak kusangka. Oh, jadi begini cara ibu mertuaku mengajari anak-anaknya. Apapun dihalalkan, yang penting mereka bahagia. Dasar golongan orang tua yang minim attitude. Tidak bisa mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk kepada anak-anaknya. Cepatlah pergi kalian semua dari sini. Tidak ada uang untuk Vina, kataku dengan tegas. Maaf ya, Bu. Vina, pulanglah daripada terus membuat keributan.
malu sama tetangga. Sayang, kamu yang sabar, jangan marah-marah, ucap Mas Herlan kini beralih ke arahku. Ibu dan adikmu yang mulai duluan, Mas. Kalau mereka tidak mulai, aku juga tidak akan begini, kataku. Iya, aku tahu, tapi tolong kamu sabar. Lagi-lagi Mas Herlan menyuruhku untuk bersabar. Aku memilih diam. Lelah juga berdebat dengan orang yang tidak punya pengertian seperti mereka berdua. Mereka itu seperti batang pisang. Hidup punya jantung, punya buah, tapi tidak punya hati dan juga otak. Tidak punya perasaan dan tidak bisa berpikir. Ya sudahlah, Mas. Suruh tuh gedebok pisang untuk pergi dari sini, kataku. Apa maksudmu mengatai kami gedebok pisang? Kata ibu mertuaku tidak terima. Pikir saja sendiri, jawabku malas, dan aku langsung masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelahnya Mas Herlan menyusulku. Ia menghempaskan tubuhnya di sofa. Dia mengacak-ngacak rambutnya dengan kasar. Aduh, pusing sekali kepalaku. Pagi-pagi sudah mendapati 3 wanita bertengkar. Kepalaku langsung berdenyut. Katanya mengeluh. Itu karena saudaramu dan juga ibumu sendiri, Mas, kataku. Iya, aku tahu. Tapi sudahlah, jangan marah-marah lagi. Bagaimana aku bisa bekerja kalau perasaan dan pikiranku kacau seperti ini? Kata Mas Herlan. Iya, Mas, aku minta maaf. Minumlah ini supaya kamu lebih tenang. Kubuatkan segelas teh hangat untuk Mas Herlan. Ia meneguknya beberapa kali hingga teh itu habis. Ambilkan aku air putih, pintanya segera kuambilkan, dan segelas air putih dengan gelas yang cukup besar habis dia teguk. Alhamdulillah, sekarang aku agak tenangan, katanya. Ya sudah sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Sudah mepet nih. Aku takut terlambat, kata Mas Herlan. Iya Mas, kamu hati-hati ya. Aku segera mencium tangannya dan Mas Herlan mencium keningku seperti biasa. Kemudian menyalakan motor butut milik kami dan melajukannya dengan perlahan. Kupandangi rumahku yang belum kubereskan. Semuanya berantakan. Ya, beginilah kalau punya 2 anak yang masih balita. Rumah hanya akan rapi sebentar dan selanjutnya akan berantakan lagi. Tapi aku mencoba menikmati semua proses ini. Ini hanya akan berlangsung selama beberapa tahun saja. Kalau mereka sudah besar, tidak akan mungkin lagi aku mengeluh membereskan rumah yang berantakan karena mereka sudah pandai menaruh barang-barang di tempatnya masing-masing. Setelah ruang tamu dan dapur beres, kini aku beralih ke kamar. Kupandangi kedua anakku yang masih tertidur pulas. Tumben sekali mereka bangun sampai siang begini. Biasanya 6:30 juga sudah pada melek. Sayang, Dava, Keisha, bangun nak. Ini sudah siang. Kuelus pipi mereka dengan lembut. Tidak lama keduanya membuka mata. Bunda, ini sudah siang ya? Tanya Dava. Iya sayang, ini sudah siang. Ayo bangun, jawabku. Dava segera duduk. Sementara Keisha adiknya masih menggeliatkan tubuhnya. Sayang, ayo bangun nak. Keisha masih berumur 3 tahun. Sementara Dava anak sulungku, karena dia sudah 6 tahun. Di tahun ajaran baru nanti ia akan masuk sekolah SD. Bunda, Keisha masih ngantuk, kata Keisha dengan suara cedalnya. Sayang, ini sudah siang. Ayo bangun, Bunda mau ajak kalian keluar. Mau tidak kita makan di luar? Ucapku. Memangnya Bunda punya uang? Tanya Dava spontan. Punya dong sayang. Ayo makanya bangun, mandi dan siap-siap, kataku. Beneran Bunda? Tanya Keisha antusias. Beneran sayang? Kalau begitu aku mandi duluan ya, kata Keisha semangat. Segera ku mandikan Keisha. Ya,
Meskipun aku lebih banyak memberikan instruksi karena dia sudah mulai pandai mandi sendiri, tapi harus aku awasi. Setelah selesai memandikan Keisha, kini Dava gantian. Sementara aku menggantikan baju Keisha. Sambil menunggu Dava, aku membereskan kamar ini. Bun, kami sudah siap, ucap kedua anak-anakku kompak. Ayo sayang, kita berangkat. Ku gandeng keduanya. Tidak lupa sebelum pergi mengunci pintu terlebih dahulu dan ku biasakan mengajak mereka untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Ayo bun, kita berangkat, kata Dava. Ia yang duduk di belakang sambil menjaga adiknya sangat semangat. Kita mau kemana bun? Tanya Dava. Kita mau makan sayang. Kita beli sarapan dulu ya. Kalian mau makan bubur ayam atau nasi uduk? Tanyaku. Nasi uduk saja bun, jawab Dava. Kalau adik maunya apa? Tanyaku. Adik mau bubur ayam, jawabnya semangat pula. Oke, kalau begitu kita cari yang menjual keduanya ya, kataku. Dava dan Keisha pun bersorak kegirangan. Ya, memang jarang sekali aku bisa mengajak mereka makan di luar. Malahan keseringan hanya makan nasi goreng tanpa topping apapun. Karena memang aku harus berhemat dengan uang pas-pasan yang selama ini aku terima dari Mas Herlan. Ingin sebenarnya aku bekerja. Tapi siapa yang akan mengajak anak-anakku kalau aku bekerja? Itulah mengapa aku selama ini hanya menunggu saja uang pemberian dari suamiku yang sebenarnya tidak cukup untuk kebutuhan kami semua. Ku berhentikan sepeda motorku di depan gerobak penjual nasi uduk dan bubur ayam. Ya, kalau masih jam-jam segini sangat mudah sekali untuk mencari sarapan. Pak, bubur ayamnya 2 ya, nasi uduknya 1, kataku. Baik bu, jawab sang penjual. Kami pun mencari tempat duduk yang nyaman. Tidak lama pesanan kami sudah diantarkan. Dengan lahap, Dava dan Keisha memakan sarapannya. Begitu juga denganku. Bun, tinggal sedikit tidak habis, kata Keisha. Sini, buat abang saja, kata Dava. Keisha dengan senang memberikan makanannya ke abangnya itu. Kamu belum kenyang, nak? Apa mau pesan lagi? Tanyaku kepada Dava. Tidak, bun, aku sudah kenyang. Sayang saja kalau tidak dihabiskan, jawab anakku itu. Aku merasa terharu. Dia sangat mengerti sekali. Tidak boleh yang namanya mubazir makanan. Iya sayang, terima kasih ya nak. Ku elus kepalanya dengan lembut. Selesai makan langsung ku bayar dan kami pulang. Tapi sebelum sampai ke rumah aku berhenti dulu di warung yang biasa aku hutangi. Aku melunasi hutang-hutangku hari ini. Mudah-mudahan uang ini cukup, batinku. Berapa ya bu hutangku? Tanyaku kepada pemilik warung. Sebentar ya, saya hitung dulu, jawabnya. Tidak lama pemilik warung sudah menyebutkan total hutangku. 395.000 Mbak Nuri, katanya. Oh, ini bu uangnya. Sekalian aku mau belanja, kataku. Oke, ini kembaliannya ya mbak, 5.000, kata beliau. Aku menerima kembalian 5.000 dari pemilik warung. Kemudian aku mengambil barang-barang yang sudah habis di rumah. Yang paling utama adalah beras, minyak goreng, dan perbumbuan. Ya Allah, belanja segini saja sudah hampir menghabiskan uang pemberian dari Mas Herlan. Batinku, ya, semuanya serba mahal. Uang 100.000 saja rasanya kayak 10.000. Setelah membayar, aku mengajak anak-anakku untuk pulang. Tapi belum sampai di rumah, ada seseorang yang menghentikanku. Nuri, berhenti, ucap Bu Hesti. Aku kaget dan tiba-tiba langsung mengerem. Untung saja anak-anakku tidak terjatuh. Ada apa Bu Hesti? Jawabku gugup. Maaf ya Nuri, aku mengagetkanmu. Sini dulu.
kata Bu Hesti, mengajakku untuk mampir ke rumahnya. Ku belokkan motor ini di halaman Bu Hesti. Ku ajak anak-anakku untuk turun. Bu Hesti mempersilahkan kami untuk duduk di kursi yang ada di teras rumahnya. Maaf ya Bu Hesti, saya kaget. Memangnya ada apa sih? Tanyaku panik. Aku takut jika melakukan kesalahan. Maaf ya Nuri, kalau aku mengagetkanmu. Maaf ya Nuri, kalau aku tidak berteriak, takutnya kamu tidak dengar, kata Bu Hesti. Iya Bu Hesti, tidak apa-apa. Memangnya ada apa? Tanyaku sambil tersenyum. Jadi begini Nuri, kalau aku dengar-dengar dari tetangga, kamu itu pandai ya menjahit, tanya Bu Hesti. Ya, alhamdulillah sih Bu, aku punya skillnya. Tapi sudah lama aku tidak menjahit karena mesin jahitku sudah lama aku jual, jawabku. Ya, waktu itu aku terpaksa menjual mesin jahitku yang aku beli saat sebelum menikah dengan Mas Herlan. Itu terpaksa aku lakukan karena aku tidak punya uang. Aku tidak tega melihat anak-anakku kelaparan. Lagian waktu itu orderan juga sepi. Tidak ada penghasilan yang masuk. Jadi aku jual saja mesin jahitku itu. Aku bisa menjahit karena dulu aku bekerja di pabrik. Dan dari sanalah ilmu itu kudapatkan. Dan masih aku ingat sampai sekarang. Wah, kebetulan sekali Nuri. Aku butuh tenaga menjahit karena usahaku lagi banyak orderan. Kamu mau kan kerjasama sama aku? Tanya Bu Hesti. Apa Bu? Kerjasama? Aduh, bagaimana ya Bu? Sebenarnya aku mau saja, tapi anak-anakku tidak ada yang menjaga kalau aku bekerja. Kalau diajak, tapi tidak mungkin. Nanti malah jadi rusuh, jawabku. Iya, aku tahu Nuri. Makanya aku tidak akan menyuruh kamu untuk datang ke sini. Tapi mesin jahitnya saja yang kamu bawa pulang. Yang penting orderan masuk ke kamu. Kamu kerjakan dengan baik. Memangnya bisa begitu, Bu? Ibu percaya sama aku? Tanyaku ragu. Aku percaya sama kamu, Nuri. Kita ini kan tetangga. Rumah kita juga cuma beda beberapa sih, kata Bu Hesti. Alhamdulillah saya mau, Bu. Saya memang membutuhkan pekerjaan yang bisa saya kerjakan di rumah, kataku. Ya sudah kalau begitu, nanti sore mesin jahitnya biar diantarkan sama suami saya. Sekalian sama bahan-bahan dan juga orderan yang harus kamu buat, kata Bu Hesti. Baik Bu, terima kasih ya. Insya Allah saya akan bekerja dengan baik. Aku senang sekali karena akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa aku kerjakan dari rumah dan sesuai juga dengan kemampuanku. Ya, memang lebih enak punya mesin jahit sendiri, tapi modalnya juga besar. Kalau kerja sama orang kan kita langsung dapat gaji, sementara alat dan bahan dimodali oleh Bu Hesti. Di sore harinya bertepatan dengan Mas Herlan pulang kerja. Suami Bu Hesti mengantarkan mesin jahit dan juga bahan-bahannya. Loh, Dek, apa kamu beli mesin jahit baru ya? Kata Mas Herlan yang baru pulang. Tidak, Mas. Aku bekerja sama. Aku bekerja sama Bu Hesti. Dan itu mesin jahitnya beliau. Aku boleh kerja di rumah kan, Mas? Jawabku. Kenapa kamu tidak tanya dulu sama aku? Maaf ya, Mas. Aku mau tanya pakai apa? Soalnya aku kan tidak punya HP. HP-ku sudah aku jual, kataku. Mas Herlan terdiam. Maaf ya Mas, bukan tidak mau menghargai kamu. Tapi aku takut jika menunggu kamu pulang nanti pekerjaan itu diambil sama orang lain. Lagian aku kerjakan di rumah, tidak meninggalkan anak-anak kita, Mas, ucapku lagi. Ya sudah, tapi yang penting anak-anak kita terurus dengan baik, kata Mas Herlan.
Insya Allah, Mas, jawabku. Ya, aku terpaksa begini supaya anak-anakku bisa punya uang jajan, biar mereka tidak hanya melongo melihat teman-temannya yang bisa membeli jajan. Mesin jahit sudah tersusun rapi, begitu juga dengan bahan-bahannya, dan juga setumpuk orderan yang harus aku buat. Nah, ini baju-baju yang harus kamu buat. Ini ukurannya, dan ini modalnya, ucap suami Bu Hesti menjelaskan. Baik, Pak. Insya Allah saya akan mengerjakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin, kataku. Bagus. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik, ucap suami Bu Hesti. Insya Allah, Pak, kataku. Kemudian beliau berpamitan. Aku pelajari terlebih dahulu setumpuk orderan yang diberikan oleh suami Bu Hesti. Lumayan juga tingkat kesulitannya, tapi insya Allah aku bisa. Gumamku dalam hati. Besok paginya aku baru mulai bekerja. Kupotong kain demi kain sesuai dengan ukurannya. Kujahit satu persatu, dan dalam 2 hari aku bisa membuat satu baju, karena memang aku bukan hanya fokus menjahit, tetapi sambil membereskan rumah dan juga mengurus anak-anak. Alhamdulillah dalam seminggu aku bisa membuat 4 baju. Ku antarkan baju itu terlebih dahulu ke Bu Hesti, karena sudah ditunggu oleh yang memesan. Wah, jahitanmu rapi banget ya. Pasti pelanggan saya puas, kata Bu Hesti memuji hasil kerjaku. Terima kasih, Bu. Semoga pelanggan-pelanggan Ibu suka dengan hasil kerja saya. Saya berharap kalau rapinya begini pasti mereka akan puas, ucap Bu Hesti. Ya sudah, Bu. Kalau begitu saya pamit permisi ya. Saya mau bekerja lagi, ucapku. Iya. Nanti bayarannya sekalian ya kalau semuanya sudah selesai. Bagaimana? Apa kamu mau ambil dulu bayaranmu itu? Tanya Bu Hesti. Menunggu selesai semuanya saja tidak apa-apa, Bu. Malah terkumpul banyak. Enak saya mengatur uangnya, kataku. Oke, tapi misalnya kalau kamu tidak punya uang, terus kamu butuh uang, boleh kok diminta dulu, kata Bu Hesti lagi. Iya, Bu. Nanti kalau saya butuh saya bilang. Aku segera pulang. Aku takut anak-anakku kenapa-napa karena tidak ada orang dewasa di rumah. Bunda capek ya? Tanya Dava. Sedikit sayang, jawabku sambil tersenyum. Dava pijitin kaki Bunda ya. Dava segera duduk, meraih kakiku dan memijitnya pelan. Terima kasih ya, abang sayang. Aku bersyukur karena memiliki anak yang sangat pengertian. Melihat abangnya yang memijit kakiku, Keisha pun ikut-ikutan, memijit kakiku yang satunya. Ya Allah sayang, kamu itu menggemaskan sekali. Kucubit pipinya pelan saking gemasnya. Akhirnya setelah 2 minggu semua jahitanku sudah selesai. Kini saatnya aku antarkan ke rumah Bu Hesti sekaligus mengambil upahnya. Upah yang aku terima tergantung baju yang aku jahit. Nanti upah yang menentukan adalah Bu Hesti. Bu Hesti akan menyesuaikan tingkat kesulitan menjahit pakaian. Kalau sulit, upahnya akan lebih mahal. Tapi kalau mudah, tentu upahnya akan lebih murah. Nah, nanti upahnya akan aku bagi 2. Ya, Bu Hesti memang sebaik itu. Prinsip kerja Bu Hesti adalah dia ingin membantu orang lain, bukan hanya sekedar menghasilkan uang. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mempertemukanku dengan orang sebaik Bu Hesti. Alhamdulillah kalau begini caranya, anak-anakku tidak akan pernah kelaparan lagi. Batinku merasa senang. Dek, panggil Mas Herlan. Iya Mas, ada apa? Jawabku. Kamu sudah gajian ya? Tanyanya. Sudah Mas. Memangnya kenapa? Tanyaku lembut. Dapat uang berapa? Pertanyaan itu membuatku ragu untuk menjawab. Memangnya kenapa Mas? Aku berbalik bertanya. Ya tidak apa-apa. Aku cuma ingin tahu saja seberapa penghasilanmu dari menjahit. Ya lumayan lah Mas.
2 minggu kerja sudah lebih banyak dari yang kamu berikan ke aku untuk 1 bulan, kataku. Maksud kamu upahnya yang kamu terima itu lebih dari 800.000? Tanya Mas Herlan memastikan. Ya kurang lebih lah, Mas. Aku malas untuk menjawab beberapa nominalnya. Biarkan saja Mas Herlan yang berpikir. Kalau begitu aku boleh dong bantuin ibu lagi? Tanya Mas Herlan. Selama ini apa ada aku melarangmu, Mas? Sekali lagi aku balik bertanya. Mas Herlan hanya terdiam. Terserah kamu saja, Mas. Aku sekarang tidak peduli. Yang penting anak-anakku bisa makan dari hasil keringatku sendiri. Aku sudah bersyukur. Kamu mau ngasih uang aku terima. Tidak mau ngasih juga nggak apa-apa. Aku sudah terlalu muak dengan semua ini, Mas. Bisa-bisanya suamiku sendiri bertanya seperti itu. Padahal selama ini tidak pernah aku melarangnya. Mau melarang juga percuma. Ia akan secara diam-diam memberikan uang itu kepada ibunya. Sebenarnya kalau uang itu digunakan untuk hal yang positif, mungkin aku tidak masalah. Tapi ini apa? Malah dipakai untuk berfoya-foya dan mengkredit barang-barang yang tidak penting, padahal dia belum mampu. Kok kamu ngomongnya seperti itu sih, sayang? Kamu tidak ikhlas ya? Tanya Mas Herlan. Menurut kamu? Aku balik tanya lagi. Maaf ya, tapi aku tidak tega melihat ibu, katanya. Ya sudah, Mas, berikan saja semua gajimu kepada ibu. Aku dan anak-anakku sudah tidak kelaparan lagi mulai sekarang. Ucapku menantang. Sayang, aku segera pergi dari hadapan Mas Herlan. Kuabaikan ia yang memanggilku dan berusaha mencegahku. Nuri, kamu marah ya? Tanya Mas Herlan yang melihatku terdiam. Kamu pikir saja sendiri, Mas. Kira-kira aku marah atau tidak? Jawabku. Nuri, bukan begitu maksudku. Aku cuma ingin membantu ibu. Kamu tahu sendiri kan, siapa yang membesarkan aku selama ini? Tanya Mas Herlan. Iya, Mas. Yang membesarkan kamu itu ibumu, bukan aku. Aku hanya membesarkan anak-anakmu dan menjaganya dengan baik. Ucapku menyindir. Aku ingin suamiku itu sadar bahwa aku tidak kalah penting perannya dengan ibunya. Aku yang sudah melahirkan kedua anak untuk dia. Menjaga mereka dengan baik, menyayangi mereka, dan seharusnya aku mendapatkan hak yang seharusnya aku terima. Bukannya aku harus terus mengalah begini. Mas Herlan hanya terdiam. Mungkin dia sedang berpikir atau malahan tetap saja dengan pikirannya itu. Waktu terus berlalu. Tibalah di mana Mas Herlan gajian. Kupikir ia akan memberiku 800.000 seperti biasanya. Tapi ternyata uang yang diberikannya kepadaku hanya 500.000. Jadi segini saja uang yang kamu kasih ke aku, Mas. Mentang-mentang sekarang aku sudah menghasilkan uang sendiri dan bisa memberikan makan anak-anak kita. Tanyaku ketus. Bukan begitu, Dek. Ibu dan Vina lagi butuh uang. Jadi uang yang sisa hanya segitu. Jawab Mas Herlan. Oh, begitu ya, Mas. Kalau begitu kamu ambil saja dan diberikan semuanya kepada ibumu dan adikmu. Aku tidak butuh. Kalau dulu aku akan bertanya kami akan makan apa, tapi sekarang tidak lagi, karena aku sudah mampu menghidupi anak-anak kita. Kalau hanya makan enak setiap hari, aku bisa kok menyanggupinya. Ucapku tegas. Ya, aku sudah sangat muak dengan Mas Herlan. Sayang, bukan begitu maksudku. Tolong terima ya uangnya. Mas Herlan terus memohon. Terima kasih, Mas. Aku tidak bisa menerima uang ini karena sepertinya uang ini bukan untukku. Dan maaf, aku dan anak-anak tidak butuh uang sisa. Aku segera pergi dari hadapan Mas Herlan. Kulanjutkan menjahit daripada terus berdebat dengannya. Mas, aku lagi konsentrasi. Tolong jangan ganggu. Ucapku. Mas Herlan menjauh dariku. Entah dia akan berpikir atau malah merasa biasa saja. Beberapa hari kemudian setelah menerima gaji dari Bu Hesti,
Aku akan mengajak anak-anakku untuk berjalan-jalan. Kasihan mereka sudah tidak lama berjalan-jalan. Kalau menunggu Mas Herlan itu mustahil. Bagaimana sayang? Apa sudah siap? Tanya aku kepada mereka berdua. Sudah Bunda, jawab Keisha dan Dava kompak. Aku akan mengajak anak-anakku ke mall untuk sekedar bermain dan memakan es krim. Bunda, itu Tante Vina bukan? Dava menunjuk ke seseorang. Aku mengikuti arah telunjuknya dan ternyata itu benar. Itu adalah Vina. Dia sedang jalan bersama laki-laki yang umurnya seperti jauh lebih tua. Aku memilih memperhatikannya saja, tidak langsung menegurnya. Tapi tunggu, itu kok tiba-tiba ramai ya di dekat Vina? Ada apa itu? Karena aku kepo, aku meninggalkan anak-anakku yang masih asik bermain. Ya, tadi memang baru masuk ke permainan dan kebetulan Dava melihat tantenya. Aku menitipkan mereka sebentar ke penjaga, supaya anak-anakku diawasi. Titip sebentar anak-anakku ya mas, kataku. Baik bu, aku segera mendekat ke arah keramaian itu. Dasar kamu ya, wanita tidak tahu diri, wanita murahan. Enak sekali kamu merebut suamiku, teriak seseorang. Aku berusaha menerobos kerumunan yang sangat ramai itu, karena sepertinya Vina yang sedang dicaci maki. Astagfirullah. Aku kaget karena melihat Vina sudah porak-poranda. Rambutnya acak-acakan, bahkan barang yang dia bawa tadi sudah berantakan kemana-mana. Sandal sudah tidak lagi ia pakai, bahkan di pipinya sudah ada bekas merah dan tampak seperti bekas sepatu. Aku melihat ke arah seorang wanita yang sedang berdiri dalam keadaan marah, dan di tangan kanannya ada sepatu. Dan kuyakini kalau sepatu itu barusan digunakan untuk membuat lepak di pipi Vina. Vina menangis kesakitan, tapi tidak ada satupun yang berusaha menolongnya, termasuk laki-laki tua yang tadi berjalan dengannya. Laki-laki tua itu hanya berdiri lesu sambil menutupi wajahnya. Ia terlihat sangat ketakutan. Ayo pulang, Pah! Bentak wanita parubaya yang aku yakini itu adalah istrinya. Dan laki-laki itu menurut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Berjalan sambil sesekali dipukul oleh wanita parubaya itu. Setelah mereka pergi, kerumunan ramai itu juga mulai memudar. Satu persatu mereka ikut meninggalkan Vina yang masih tersungkur di lantai. Aku memilih untuk mengambil ponsel, tidak langsung menolongnya. Ya, alhamdulillah dari hasil menjahitku, aku sudah bisa membeli ponsel baru meskipun harganya murah. Kupotret beberapa kali keadaan Vina yang mengenaskan. Ia menangis, tidak tega juga lama-lama. Setelah mengambil gambar, ku masukkan ponsel itu ke dalam tasku. Vina, panggilku lembut. Mbak, katanya kemudian memelukku. Ayo, aku membereskan barang-barangnya lalu membantunya berdiri. Kupapah ia ke dekat permainan karena aku takut juga kalau anak-anakku sampai menangis karena aku tidak ada di sana. Kududukan Vina. Kuberi ia minuman yang sengaja aku beli tadi. Kamu kenapa bisa sampai seperti itu, Vina? Tanyaku pelan. Aku tidak tahu, Mbak, jawabnya. Pasti kamu tahu kan kalau laki-laki itu sudah punya istri? Tanyaku memastikan. Tidak lama kemudian, Vina mengangguk pelan. Jangan lagi, Vina. Kamu bisa masuk penjara kalau kamu terus mengganggu suami orang. Kakakmu, lihat sekarang kamu sudah malu. Tadi Mbak juga lihat banyak sekali yang memvideokan kejadian barusan. Bisa nanti kamu viral nantinya kalau ada yang mengunggahnya di media sosial. Ucapku. Entahlah Mbak, aku tidak tahu. Aku tidak bisa menghentikan mereka, jawabnya lesu. Ya sudah, tapi Mbak sarankan lebih baik sementara waktu ini kamu jangan main media sosial supaya kamu tidak tahu apa yang terjadi. Dan kalau bisa kamu tidak usah keluar rumah dulu, supaya keadaanmu pulih dan tidak ada yang mengenalimu. Kalau kamu mau keluar pakai masker saja, kataku. Iya Mbak, terima kasih sarannya. Ya, di era digital yang sangat maju seperti sekarang ini,
Apapun akan cepat viral secepat kilat. Apalagi hal buruk cepat sekali menyebarnya. Untungnya Vina mau mengikuti saranku. Kebetulan aku bawa masker. Segera aku pakaikan masker itu ke Vina. Kusuruh ia pulang. Takut juga kalau nanti ada yang melihatnya dan malah menjadi semakin ramai. Aku tidak bisa mengantarkannya karena anak-anakku belum puas bermain. Lagi pula aku kesini bukan untuk menemani Vina, tapi untuk menemani anak-anakku, menyenangkan hati mereka. Setelah 1 jam lebih, anak-anakku sudah puas bermain. Perut mereka terasa lapar. Ku ajak mereka untuk makan barulah beli es krim. Terima kasih ya Bunda, hari ini kami bahagia sekali, kata Dava dan Keisha. Sama-sama sayang, kalian mau main lagi atau mau pulang? Tanyaku. Pulang saja Bunda, aku sudah capek. Putriku itu mengeluh, bahkan dia sampai meleot-meleot. Iya sayang, ayo kita pulang. Segera kulajukan motor metik bututku menuju rumah. Sesampainya di rumah, kulihat Mas Herlan ternyata sudah pulang. Padahal baru pukul 3 sore. Biasanya Mas Herlan akan pulang jam 5 sore. Kalian baru pulang? Tanya Mas Herlan dengan lembut. Iya ya, tadi seneng banget kami main. Makan, terus makan es krim. Kata Keisha bicara ke ayahnya. Iya sayang, kamu seneng banget dong. Kata Mas Herlan antusias mendengar cerita anak-anaknya. Iya ya, seneng banget. Tapi sayang sih, ayah tidak bisa ikut karena sibuk, kata Keisha. Iya sayang, maafin ayah ya, ayah kan harus kerja, jawab Mas Herlan. Ya sudah, kalian istirahat dulu. Dava, sana ajak adikmu masuk, ucapku pada Dava. Baik Bunda. Kok kamu pulangnya cepet banget Mas? Ada apa? Tanyaku pada Mas Herlan. Iya, aku... Mas Herlan sepertinya ragu untuk menjawab. Kenapa Mas? Tanyaku penasaran. Aku dipecat. Apa? Kamu dipecat? Kenapa bisa kamu dipecat Mas? Kamu buat salah apa? Aku tidak berbuat salah apa-apa, Nur. Itu semua karena Vina. Aku tidak mengerti apa maksud Mas Herlan. Maksudnya apa gara-gara Vina? Tanyaku bingung. Iya, dia pacaran sama adik pemilik perusahaan dan adiknya itu sudah punya istri. Istrinya tidak terima tentunya dan dia sudah lama mencari tahu tentang Vina. Bahkan sampai aku pun ikut imbasnya. Aku dipecat tanpa alasan yang jelas, tidak mendapatkan pesangon. Aku dipecat tidak hormat dengan alasan aku melakukan kesalahan. Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun, kata Mas Herlan. Ya Allah, ternyata sudah sejauh itu. Kamu memangnya tahu? Tanya Mas Herlan. Kutunjukkan foto-foto Vina yang babak belur tadi. Ini kenapa Vina? Dia dilabrak sama istri sahnya, Mas. Sampai babak belur begitu. Dan aku tidak menyangka kalau ternyata kamu juga kena imbasnya. Dan setelah ini aku yakin, Mas, Vina pasti akan viral di media sosial. Seperti orang-orang itu punya masalah serupa dengan ini. Kataku. Iseng-iseng ku buka media sosial dan benar saja. Di aplikasi hitam sudah viral video Vina yang sedang dihajar oleh istri sah. Banyak komentar yang menghujat Vina tentunya, karena dari situ saja semuanya sudah jelas siapa yang salah. Nih Mas, lihat. Aku segera menunjukkan video Vina yang viral. Ya Allah, Vina ini buat masalah saja. Gara-gara dia aku jadi dipecat. Bagaimana ini? Kata Mas Herlan sambil memicit pelipisnya. Pasti saat ini kepalanya berdenyut hebat. Ya sudah, aku mau ke rumah ibu sebentar. Mau bertemu dengan Vina. Sekaligus mau ngasih tahu sama ibu. Kata Mas Herlan berpamitan. Iya Mas, jawabku. Setelah maghrib, Mas Herlan baru kembali ke rumah. Bagaimana Mas?
Tanyaku penasaran. Ingin tahu juga bagaimana respon ibu mertuaku setelah tahu kalau anaknya jadi pelakor. Ibu tetap saja membela Vina. Dia bilang Vina tidak salah, karena Vina yang diajak begitu. Kata ibu, ya di mata ibu, Vina itu tetap saja benar. Meskipun jelas-jelas anaknya itu salah. Sudah tahu suami orang, masih juga didekati. Ucap Mas Herlan menceritakan apa yang terjadi di rumah ibunya tadi. Terus kamu mau bagaimana, Mas? Kalau hasilnya begitu, ibu tetap saja membela anak perempuannya. Seharusnya ibu menasehatinya, bukan malah membelanya, kataku. Entahlah, aku sudah muak. Setelah ini aku tidak mau lagi berurusan dengan mereka. Kalaupun nanti aku dapat pekerjaan dan mendapatkan gaji, aku tidak akan lagi memberi uang kepada ibu ataupun Vina. Tiba-tiba Mas Herlan berkata seperti itu, tapi aku merasa tidak percaya. Aku memilih diam tidak menanggapinya. Kita lihat saja nanti. Seminggu setelah menganggur, Mas Herlan mendapatkan panggilan kerja. Untungnya masih ada orang baik yang mau memperkerjakan Mas Herlan. Aku berangkat dulu ya sayang. Doakan aku semoga kerjaanku lancar di perusahaan yang baru, katanya. Amin. Kamu hati-hati ya, Mas. Meskipun terkadang aku jengkel dengan suamiku itu, tapi aku masih sangat menyayanginya. Alhamdulillah, hari pertama kerja Mas Herlan lancar. Tidak ada hal buruk yang dia ceritakan. Ya, meskipun ada beberapa orang yang mempertanyakan masalah Vina karena sudah sangat viral di mana-mana. Tapi untungnya bosnya yang baru sekarang tidak pernah menyangkut pautkan masalah keluarga dan pekerjaan. Yang penting Mas Herlan bisa bekerja profesional, maka tidak akan dipermasalahkan. Aku juga masih lancar menjahit, mendapatkan upah yang semakin banyak karena orderan juga semakin banyak. Hari ini adalah hari pertama gajian Mas Herlan di tempat yang baru. Sayang, ini gajiku hari ini sudah aku ambil dari ATM. Ini semuanya aku serahkan sama kamu, tapi nanti aku minta ya untuk beli bensin. Katanya dengan lembut, sambil memberikan segepok uang. Aku menatap ke arah Mas Herlan. Menatapnya cukup lama. Rasanya tidak percaya. Setelah bertahun-tahun menikah, baru pertama kalinya Mas Herlan menyerahkan semua gajinya kepadaku. Kenapa kok kamu melihatku seperti itu? Tanya Mas Herlan. Kamu beneran, Mas, ngasih uang ini ke aku semua? Tanyaku. Ya beneran dong sayang. Masa aku bohong sih? Uang itu sudah ada di tanganmu kan? Jawab suamiku sambil tersenyum. Sayang, maaf ya. Selama ini aku buta. Aku terlalu mementingkan keluargaku. Padahal yang aku pentingkan dan aku prioritaskan itu malah membuatku malu dan hancur. Maafkan aku ya sayang. Mas Herlan memelukku dan menciumku. Dia sekali lagi meminta maaf. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku merasa terharu. Terima kasih ya Mas. Akhirnya kamu sadar juga. Aku memang tidak suka kalau kamu memberikan uang ke ibumu. Tapi aku tahu Mas, bagaimana anak laki-laki juga berkewajiban. Apalagi kamu mampu. Kita hitung dulu ya Mas, berapa gajimu. Nanti kita akan menyisihkan untuk ibumu. Tapi bukan untuk adikmu, Mas. Iya, sayang. Itu terserah kamu saja. Aku menurut. Jawab Mas Herlan. Kuhitung berapa gaji suamiku. Ternyata Masya Allah banyak sekali. Gaji pertama Mas Herlan saja sudah mencapai 5 juta. Karena perusahaan yang sekarang lebih besar dari perusahaan yang lama. Alhamdulillah ya Allah. Aku sisihkan 1.500.000, akan aku berikan kepada ibu mertuaku, dan yang lainnya akan aku gunakan untuk kebutuhan dan juga uang bensin Mas Herlan. Kalau begini caranya, uang hasilku menjahit bisa aku tabung untuk masa depan kami yang lebih baik. Mas, ini uang untuk ibu ya, kataku menyerahkan amplop.
Sengaja aku amplopkan uang itu biar tidak kelihatan berapa jumlah yang aku berikan kepada ibu mertuaku. Nanti malam kita antar bareng-bareng ya. Kita ajak juga anak-anak kita. Kita sudah lama tidak ke rumah ibu. Mungkin dengan ini hubungan kita sama ibu bisa lebih baik, usul Mas Herlan. Iya Mas, aku setuju. Malam harinya setelah sholat Isya, kami sekeluarga berangkat ke rumah ibu mertuaku. Assalamualaikum Bu, ucap Mas Herlan sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab ibu mertuaku dari dalam. Dan tak lama pintu terbuka. Mas Herlan mencium tangan ibu diikuti aku. Kemudian kedua anak-anakku masuk. Nak, ucap ibu mertuaku dengan lembut. Aku rasanya tidak percaya. Ibu lembut sekali suaranya. Tidak seperti biasanya. Dia akan marah-marah kalau aku datang. Aku melirik ke arah Mas Herlan. Mas Herlan hanya mengedipkan matanya. Kami duduk di sofa ruang tamu rumah ibu. Jadi begini, Bu. Maksud kedatangan kami sekeluarga ingin memperbaiki hubungan kita. Dan istriku ada sesuatu untuk ibu, kata Mas Herlan. Kuserahkan bingkisan yang sudah kupersiapkan. Selain uang yang sudah aku masukkan ke dalam paper bag, ada juga baju yang aku jahit sendiri spesial untuk ibu mertuaku. Ini Bu, ada hadiah untuk ibu. Dari aku, kataku sambil tersenyum. Apa ini? Boleh ibu lihat? Tanya ibu dengan suara yang sangat lembut. Aku masih tidak percaya sehingga aku melirik ke arah Mas Herlan. Boleh Bu, dibuka saja. Semoga ibu suka ya. Dengan antusias, ibu mertuaku segera membuka paper bag. Ia pertama kali melihat amplop. Ini apa, Nak? Ibu buka saja, jawab Mas Herlan. Ibu mertuaku membukanya pelan. Ini uang untuk ibu, tanya ibu mertuaku dengan mata berkaca-kaca. Iya Bu, untuk ibu. Mudah-mudahan bisa membantu untuk membeli kebutuhan rumah, kata Mas Herlan. Coba ibu lihat satunya lagi, kataku. Ibu segera membuka paper bag yang lain dan mengambil baju dari dalamnya. Kubuatkan gamis dengan model yang sangat kekinian. Bagaimana Bu? Ibu suka tidak sama model dan warnanya? Tanyaku. Ibu suka, Nak. Suka banget. Pasti teman-teman ibu pada iri karena ibu punya baju yang kekinian, kata ibu sambil menempelkan baju itu ke badannya. Tidak lama, ibu meletakkan baju itu di atas meja, kemudian mendekat ke arahku. Nuri, maafkan ibu ya Nak. Ibu sudah salah selama ini, kata ibu. Iya Bu, Nuri juga minta maaf ya, karena Nuri belum bisa menjadi menantu yang baik sesuai harapan ibu. Maafkan Nuri ya Bu, kataku. Ku elus lembut punggung ibu mertuaku. Ibu kok kurus sekali? Ibu lagi banyak pikiran ya? Ya, setelah memeluk ibu mertuaku, baru aku merasa kalau badannya sangat kurus. Tidak seperti dulu. Iya, semenjak masalah adikmu itu, ibu jadi banyak dihujat, Nak. Terutama di media sosial. Belum lagi tetangga yang suka ngomongin ibu di belakang. Yang sabar ya, Bu. Semoga semua ini segera berlalu. Terus Vina kemana, Bu? Vina merantau. Dia tidak sanggup lagi di sini, jawab ibu. Sejak kapan, Bu? Tanya Mas Herlan. Ya, sejak dipecat Mas Herlan tidak pernah ke sini lagi. Dan dia tidak tahu kalau Vina sudah pergi. Sudah 3 minggu. Pokoknya pas lagi viral-viralnya itu, jawab ibu dengan sedih. Ya sudah, Bu. Tidak apa-apa. Yang penting Vina masih kasih kabar kan? Iya, alhamdulillah Vina masih ngasih kabar terus ke ibu. Ibu juga selalu mengingatkan agar dia tetap menjaga diri dengan baik. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Kasihan Bapak juga.
Bapak sering kepikiran kerja sambil tidak fokus, kata ibu. Iya, Bu. Semoga semuanya segera berlalu. Walaupun entah kapan waktunya. Ya, hal semacam ini tidak mungkin sehari dua hari langsung lupa. Setahun juga orang pasti masih ingat. Iya, Nak. Ibu insya Allah kuat. Yang penting kalian sering-sering kesini ya. Ajak cucu-cucu ibu yang lucu ini untuk menghibur ibu, kata ibu mertuaku. Hampir saja meneteskan air mata, tapi segera dihapusnya. Iya, Bu. Insya Allah. Tapi ibu tidak usah menangis lagi ya. Dava sama Keisha boleh tidur di sini tidak malam ini? Celoteh Dava. Kamu mau tidur di sini? Mau temani nenek sama kakek? Tanya ibu antusias. Iya, boleh tidak, Nek? Tanya Dava. Boleh banget dong sayang. Nenek suka. Senang sekali kalau ada kalian mau menginap di sini. Jawab ibu mertuaku. Oh iya, Bapak di mana, Bu? Tanya Mas Herlan. Mungkin masih di masjid. Kasihan bapakmu sudah tidak punya teman lagi semenjak masalah itu, kata ibu mertuaku. Tidak lama kemudian, terdengar seseorang mengucapkan salam. Ternyata itu adalah bapak mertuaku. Ada kalian. Kalian datang sejak kapan? Dari tadi ya? Tanya bapak menyapa kami. Belum lama kok, Pak. Kami pun bergantian mencium tangan bapak. Bapak pun duduk dan ikut bercengkrama bersama kami. Kami terlihat seperti keluarga bahagia. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa merasakan kehangatan memiliki keluarga yang utuh. Meskipun ini hanya mertuaku, tapi kalau hangat seperti ini, aku merasa punya orang tua lagi. Ya, aku semenjak masih SMA sudah ditinggal oleh kedua orang tuaku. Tentu aku sangat merindukan pelukan dan juga nasihat dari orang tua. Suasana hangat beginilah yang sangat aku impikan sejak lama. Dan alhamdulillah, di 7 tahun pernikahanku aku baru bisa mendapatkannya. Terkesan kelamaan, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Bulan sudah berganti tahun, meskipun masalah yang sudah viral itu tidak akan pernah terlupakan. Tapi setidaknya, warga sekitar sudah bisa menerima bapak dan ibu lagi dengan baik. Ketika Vina pulang saat lebaran, juga tidak ada lagi yang membicarakannya. Mereka malah memuji perubahan Vina yang sangat positif. Dia sudah berhijab, bahkan berhijab sangat syar'i, karena Vina bekerja di pabrik percetakan yang menerbitkan Al-Quran dan juga buku-buku pengetahuan Islam lainnya. Bekerja di tempat yang sangat baik dan dikelilingi serta berkumpul dengan orang-orang yang bersifat positif, membuat Vina ikut bersama mereka. Orang yang memuji perubahan Vina yang luar biasa. Mereka sangat salut. Bahkan sudah ada beberapa orang yang ingin menjadikan Vina sebagai menantunya. Padahal mereka tahu bagaimana masa lalu Vina. Ya, begitulah manusia. Tidak ada yang sempurna. Siapapun pasti akan pernah melakukan kesalahan, baik besar ataupun kecil. Sekarang tinggal bagaimana cara kita memperbaiki diri, agar bukan hanya Allah yang percaya, tapi manusia pun bisa percaya lagi pada kita. Yang penting kita tunjukkan perubahan yang positif. Demikian kisahku. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.